Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari semua, sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Banyak teman-teman kita di kolom komentar menanyakan, siapa sih Kang Kiai itu? Saya bukanlah siapa-siapa. Saya adalah anak cucu Nabi Adam. Saya tidak punya nasab seperti nasabnya para habib. Saya tidak punya nasab seperti nasabnya para keturunan Wali Songo. Tetapi saya memang keturunan Nengratan. Artinya apa? Ya dilahirkan di latar depan rumah gitu. Nengratan namanya. Tetapi kalau saudara ingin tahu, bolehlah. Nama saya Saifuddin Aman. Saya sudah banyak menulis buku dan sudah beredar di Indonesia, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tidak kurang dari 30 buku, judul buku saya sudah terbitkan. Kalau saudara-saudara ingin tahu lebih banyak, boleh searching atau tanya Mbah Google, ketik Saifuddin Aman. Insya Allah akan ketemu. Saudara-saudara sekalian, sampai sekarang ini situasinya tentang Habib ini masih terus menghangat. Para Habib sudah mulai kepanasan, sekarang melakukan berbagai roadshow soan ke keluarga-keluarga besar Nahdlatul Ulama. Barusan saya lihat di grup WA itu ada seorang yang mengirimkan, rupanya ada salah seorang cucu Mufti Batavia yang soan ke pesantren Nahdlatul Ulama. Tapi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah momen, kesempatan yang harus terus kita gaungkan, kita gelorakan. Karena sesungguhnya masalah pernasaban Habib ini sudah cukup lama, tetapi tidak ada yang berani mengungkit. Dulu di zaman Ketua MUI Hasan Basri, itu pernah dimunculkan bahwa Habib itu tidak ada di Indonesia, yang nggak ada keturunan Rasulullah, itu tidak ada. Itu sudah dimunculkan. Tetapi waktu itu Habib dibela oleh Gus Dur dengan datang ke Ciledug, lalu menyampaikan pernyataan, dan pernyataannya itulah yang membuat redam, sehingga tidak ada lagi yang mengungkit-ungkit tentang nasab Habib. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah momen tidak boleh kita lewatkan sampai benar-benar mereka, para Habib itu mendeklarasikan diri, mengaku bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia ini tidak ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil Habib. Jelas? Nah, ini ada pertanyaan. Lah, yang banyak ngomong di media suka menghina kiai, merendahkan warga keturunan Indonesia, mereka mengaku majikan, mencoro-corokan kiai, itu siapa, Pak? Bukannya itu Habib. Itu sih keturunan Ubaidillah yang punya anak bernama Alwi. Lalu keturunannya itu sampai sekarang disebut Bani Alawi atau Ba'alawi. Keturunan ini mulai disebut Habib oleh kakeknya bernama Habib Ali Sakron di abad ke-9 atau ke-10. Habib Ali Sakron inilah yang mempopulerkan panggilan Habib untuk Bani Alawi. Dan beliaulah yang juga memanipulasi dan merekayasa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Pertanyaan lagi, kenapa Habib di Indonesia tidak termasuk dzurriyyah Rasulullah seperti yang disampaikan tadi?
Karena kakek mereka yang bernama Ubaidillah bukan anak Ahmad Al-Muhajir, generasi keturunan Rasulullah SAW yang ke-9. Yaitu dihitung dari Fatimah. Disinilah keterputusan itu. Ubaidillah adalah nama seseorang yang tiba-tiba dicantolkan oleh Habib Ali Sakron ke Ahmad Al-Muhajir di akhir abad ke-9 Hijriah. Nama Ubaidillah ini tidak tertangkap radar pernasaban selama 550 tahun. Kalau misalkanlah Ubaidillah itu figur yang terkenal, yang masyhur, yang katanya kuburannya juga masih ada. Diakui sebagai orang besar, berilmu, karismatik, wali Allah, banyak santrinya, banyak tokoh yang mengunjunginya. Pertanyaannya adalah, masa iya sih tidak ada yang menuliskan dan mengabadikan namanya sampai sekian abad lamanya? Maka mari kita berpikir itu. Kita diajak berlogika. Jadi yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai paparan. Tetap Habib adalah saudara kita. Orang tua kita, guru kita. Yang kita masalahkan adalah nasabnya. Kita tidak mengganggu personelnya, tidak. Privasinya juga kita tidak ganggu. Cuma nasabnya yang kita pertanyakan. Pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa Habib-Habib itu ada di Indonesia? Nah, ini pertanyaan juga ini. Habib itu datang ke Indonesia pada abad ke-19. Mungkin sebelumnya juga sudah ada. Nah, mereka yang datang ke Indonesia itu didatangkan oleh Belanda dari Yaman. Untuk apa? Untuk membantu bekerja sama dengan pemerintahan Belanda sebagai penjajah. Dan apa tugasnya? Tugasnya adalah mempengaruhi dan meredam perlawanan kiai-kiai dan pribumi yang melakukan jihad melawan penjajahan Belanda. Mereka juga datang secara berkoloni dari Yaman ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mengubah nasib tentunya. Karena di negeri Yaman, mereka mengalami kesulitan hidup. Sangat mungkin mereka yang datang ini adalah golongan-golongan kelas bawah, pekerja kasar, tetapi karena wajahnya wajah Arab, maka disitulah dimanfaatkan oleh Belanda. Suruh ngaku sebagai Habib keturunan Rasulullah SAW supaya diterima apa katanya dan dituruti apa maunya. Nggak mungkin orang-orang yang sudah nyaman di sana, apalagi golongan keturunan marga tinggi, kok datang ke Indonesia? Nggak mungkin, kecuali mereka yang benar-benar dakwah. Dan itu memang ada sebelum abad ke-19. Kalau begitu di Indonesia ini tidak ada zuriyah Rasul dong. Oh, banyak sekali keturunan Rasulullah SAW di Indonesia. Terus apa? Dan apa sebutannya apa? Nah, mereka itu adalah para wali atau wali songo yang datang jauh lebih dulu daripada koloni Yaman ini. Nasab mereka nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lewat jalur yang lain, tidak jalur Ubaidillah yang terputus tersebut. Dari budayanya saja sudah berbeda, penyebutannya juga beda dengan sebutan keturunan Ubaidillah. Mereka, Wali Songo, datang ke Indonesia setelah melalui perjalanan sampai ke Cina. Mereka dikirimkan oleh penguasa karena sudah terbuka hubungan yang luas
penguasa-penguasa mengakui zaman itu. Karena Wali Songo ini adalah orang-orang alim, maka dikirimkan ke Nusantara. Jadi kedatangan Wali Songo itu di samping ada niat dakwah, itu memang dikirimkan oleh penguasa, bukan datang mencari makan. Mereka dipanggil Maulana, Sayyid, Makhdum, dan sebagainya. Keturunannya sampai sekarang tercatat rapi, diakui oleh Naqabah Ashraf dari negara asal, dari Maroko, dari Irak, ya, dari Jordan, dan bahkan secara internasional. Keturunan Wali Songo juga sudah melakukan tes DNA yang hasilnya positif. Nah itu. Jadi ada dzurriyyah Rasulullah SAW banyak datang ke Indonesia sebelum datangnya para Habib. Gitu. Nah, dzurriyyah Wali Songo ini di zaman penjajahan dan sampai sekarang tidak pernah pamer nasab. Karena di samping tidak penting, memang demi menjaga persatuan, ya, kedamaian, dan bahkan mereka menyamar seperti orang biasa. Itu demi keselamatan, agar tidak dikejar oleh Belanda. Keturunan Wali Songo, dan Wali Songo itu sendiri adalah mereka yang berjuang membela rakyat dan melepaskan tanah air dari penjajahan. Mereka tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Mereka lebih senang menyamar menjadi rakyat jelata. Bahkan ada yang sampai menyamar menjadi pembantu, pedagang keliling, penjual keliling. Demi apa? Demi mendapatkan informasi dalam perjuangan membebaskan negara dari penjajahan Belanda. Bayangkan saudara sekalian. Mereka menyamar segitunya. Ada yang ditangkap. Kiai saya, Syarif Rahmat, menunjukkan itu. Salah seorang wanita yang ditangkap oleh Belanda karena menyamar. Di zaman Orde Baru, keturunan Wali Songo sangat ditekan dan selalu diawasi kegiatannya. Apalagi diketahui Wali Songo berdarah Cina. Ada darah-darah Cina ini. Hubungannya. Sehingga makin dalam tekanan Orde Baru itu kepada turunan Wali Songo. Karena Wali Songo dari Cina, sementara Soeharto anti Cina. Masihkah ingat saudara-saudara bagaimana Soeharto melarang warga Cina untuk berpolitik di Indonesia? Merayakan hari Imlek saja dilarang. Dan Imlek itu baru dibuka, diresmikan oleh Presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian ketakutan yang dibuat-buat oleh Orde Baru akan ganasnya PKI merupakan ideologi Cina. Ini Wali Songo masih dikait-kaitkan itu, maka terus ditekan. Dianggapnya masih mengembangkan paham ideologi Cina. Sesungguhnya Trah Wali Songo sangat besar peranannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ada seorang sejarawan namanya Sri Mulyana yang menuliskan betapa peran penting Trah Wali Songo dalam kemerdekaan. Dan Sri Mulyana ini dengan tegas menafikan peran Habib yang ada di Indonesia ini, di mana Habib itu menjadi partner Soeharto. Tetapi saudara tahu, buku tersebut dirampas dan dilarang diterbitkan oleh Soeharto. Sekian lama Nahdlatul Ulama digenjot Soeharto, tidak diberikan kebebasan berdakwah. Maka dakwahnya hanya di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran, berbeda dengan yang dari Yaman tadi.
Waktu itu siapapun yang menjadi pegawai ya, tidak akan pernah berani menyebutkan bahwa dirinya adalah orang Nahdlatul Ulama. Apalagi di saat Golkar berkuasa. Saya punya teman, cuma ngomong, saudara jangan coblos Golkar itu. Gara-gara cuma ngomong begitu, besok ditangkap polisi. Tidak tahu diapain, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Bahkan saya sendiri, termasuk bagian dari itu, hanya cuma karena nyoret gambar kepala presiden, saya harus kabur beberapa hari tidak tinggal di rumah. Tetapi Habib ini luar biasa sebagai pasangan, partner Golkar dan pemerintah Orde Baru. Berbeda saudara dengan para Habib. Para Habib adalah teman Soeharto. Dia menjadi partner dan diberikan fasilitas oleh Soeharto. FPI misalnya, yang anggota dan pengurusnya itu dulu adalah kumpulan para Habib. Itu nongol, pertama adalah bermula dari Pam Swakarsa. Apa tugas Pam Swakarsa? Alasannya mengamankan keamanan, tapi sesungguhnya membela Soeharto di detik-detik akhir akan dilengserkan oleh rakyat Indonesia. Itu di sana berhimpun para Habib. Maka sampai saat ini pun masih menyuarakan trah Soeharto. Lihat, setiap kali demo, kan Soeharto itu kuncinya satu, PKI, anti PKI. Maka para Habib ini pun kalau demo, selalu habisi PKI, ganyang PKI, tangkap PKI. Mereka yang bikin bendera, mereka yang bakar, mereka yang teriak-teriak PKI. Sampai sekarang belum diketemukan oknum PKI-nya. Itu saudara sekalian harus tahu itu. Kenapa sampai sekarang warga pribumi meyakini kalau Habib itu keturunan Rasulullah? Jawabnya, itulah taktik Belanda yang punya kepentingan untuk meredam perlawanan pribumi, meminta kepada warga Yaman yang didatangkan itu menyebut dirinya sebagai Habib, mengaku sebagai keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Islam pasti akan hormat, patuh, menerima apa maunya Habib tanpa berani bertanya. Kebetulan Habib ini memang menguasai ilmu agama. Klop. Jadi sami'na wa ata'na. Kiai-kiai kita yang belajar dengan Habib juga begitu. Tidak pernah menanya, apa benar keturunan Rasulullah? Tidak pernah. Untuk kepentingan itu Belanda menanamkan doktrin. Apa doktrinnya? Ikuti dan patuhi apa kata Habib, karena Habib itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ikut cucu Rasulullah masuk surga. Itu doktrin. Doktrin itu ditanamkan kepada umat Islam dan diterima oleh para kiai yang berguru kepada habaib tanpa sempat menanya. Atau bahkan tidak berani bertanya. Karena memang sikap tawadhu itu adalah ciri khas orang-orang dari timur. Jadi saudara sekalian, ini sebagai penjelasan. Tidak ada niat sama sekali untuk mengusik kehidupan Habib kecuali hanya menanyakan soal nasabnya. Ya. Kalau Habib biasa-biasa saja, ya kita kan biasa. Tetapi kalau Habib ini semakin ngaco ngomongnya, maka media sosial akan semakin kuat. Ingat saudara, jangan remehkan kekuatan netizen. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.